Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional, Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang, itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau berubah menjadi Abdul Latif. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena siaran langsung ditengok istri di rumah macam-macam, tidak ada. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah yang ada di halaman Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau dan yang ada di rumah di seluruh penjuru Nusantara dimanapun berada, malam hari ini acara kita ditonton oleh saudara-saudara kita, baik yang live langsung maupun melalui televisi. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Acara kita malam ini namanya Kumpul Keluarga dalam ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67, berarti tahun 1957. Sebelumnya kita namanya Sumatera Tengah, isinya Riau, Sumatera Barat, Jambi. Lalu kemudian terbentuklah setelah proses panjang 1957 kita menjadi Provinsi Riau. Karena nanti pulang anak-anak kita akan bertanya, ulang tahunnya keberapa ya? Ke-67. Kenapa tahun 57? Pokoknya begitulah. Karena itu awal kita berdiri menjadi Provinsi Riau. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-67 ini tidak hanya sebatas tablik akbar, tapi kita kedatangan saudara-saudara, keluarga-keluarga kita semua. Ada Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, sungainya Sungai Kapuas. Betul Ustadz? Kalau kami di Riau ini, kita urutkan dari atas ya. Atas Pulau Sumatera, Aceh. Di bawah Aceh, Medan, Sumatera Utara. Di Riau, dibelah oleh 4 sungai. Sungai yang paling atas, Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan, Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak, Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Sungai ini, bahasa Portugisnya, orang Portugis yang dulu datang menjajah, mereka menyebut sungai itu Rio. Maka disebut dengan Rio de Janeiro. Rio itu sungai. Karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio.
Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi nanti kalau ditanya apa beda Portugis Portugal, karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bukan, nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka sultannya lari ke Bintan. Lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Maka itu asal kata Riau menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan ecek-ecek. Kelasnya internasional guys. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Somad itu kan kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum lagi naik darat nih ke atas. Ini jalan nih bagus-bagus nih kan sejak Pak SF Arianto aja nih. Memang kalau dapat simpang belokkan sedikit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang riuh di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut riuh, riuh. Itulah asal kata Riau. Jadi tiga pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah, kok ditanya, bang apa arti Riau? Tak usah kau tanya. Gitu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan, tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi, bukan otonomi yang sekarang. Oto dia wak, oto diurang, mi dia wak. 1723, 18, 19, 2000, 2023, 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu, datang tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang Riau? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa dua Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu Lancang Kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Hazik Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab,
tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita, maka 3 diabadikan. Pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu nama airportnya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid, beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau, ini memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak. Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang, saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru, tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah habis. Udah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu, tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana, apa sukunya, bahasanya, dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah jalan Jenderal Sudirman. Sudirman niku wong apa? Wong Jawa. Pripun kabare? Apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Kata Ustaz Das'ad sudah diintervensi istri gitu. Gedung yang paling besar, paling tua, bukan gedung Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Tua, tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara, Halak Ita Sasudena. Biado. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Datang orang Minang, biado. Babi ndak do, kambiang ndak do gitu. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Gedung yang paling tinggi, paling besar, paling megah, paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan Halak Ita Sasudena. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, namamu diabadikan. Ini Riau. Tengok orang ini ragu-ragu tepuk tangan. Kalau tuan ketembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan.
sabar, saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ada. Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12. Siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar, Ustadz Das'ad Latif. Orang Bugis Makassar menyebut ikan, ikang. Menyebut makan, makang. Kami ikuti itu. Perawan, perawang. Ustaz Fahru Razi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak, namanya Perawang. Itu aslinya perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini Ustaz Somad mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf, Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau. Dr. Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya? Tanya beliau. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Begitu di Riau. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanja. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini hadir? Masya Allah. Hai Besti. Macam manalah perasaan Ustadz malam ini Pak Ustadz? Kalau Tuhan makan kuini harum merekah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payung nih ya Allah. Macam di pelataran Madinah Al-Munawwarah rasanya. Untunglah acara ini dibuat malam. Kalau sempatlah dibuat siang apa enggak hancur kali nama baik kita. Aku memang ku minta itu ya Allah. Kalau nanti datanglah ustadz-ustadz ini. Saya kalau ke Malang siapa yang memuliakan saya? Ustadz Muhammad Anis bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustadz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar siapa yang memuliakan saya? Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Fahru Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekanbaru, ya Allah, buatlah acara itu malam nanti ya Allah. Rupanya malam tekabullah. Itulah maka saya bisa senyum malam. Kalau sempat acara nih pagi, pandailah kita nyari alasan kan? Tahu jangan ke sana kemana. Pagi gitu malam, masya Allah, tabarakallah. Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustadz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang? Itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau berubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan jangan tersinggung. Bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sejarahnya jelas, kecintaannya kepada ahli bait zuriat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau, ramai, dimuliakan, dihormati, jelas. Bagaimana masa depan Riau ke depan? Tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada Riau.
Mudah-mudahan jangan tepuk tangan, tunggu. Kalian mau cepat aja pula. Tergantung bagaimana nanti ke depan orang-orang yang peduli kepada agama Allah. Saya orangnya tidak bisa birokrasi. Sampai hari ini Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko sampai 2024 belum pernah membawa proposal sekalipun ke bupati, wali kota, gubernur. Tanya 14 kabupaten kota di Riau, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak bisa birokrasi menghadap ke sini, tak bisa. Saya maunya langsung. Alhamdulillah, saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung. Dengan Pak Wahid pun bisa juga, karena sesama dekat kan, Abdul Somad, Abdul Wahid kan hampir tak ada jarak antara kami. Tinggal menunggu Abdul Latif ini aja lagi. Asal mau dia selesai masalah. Sebetulnya kenapa beliau dihadirkan malam ini? Karena beliau keluarga. Keluarga, bersama berkeluarga di bumi lancang kuning, berkeluarga pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Bapak, ibu masuk surga sama-sama nanti insyaallah. Ku dengar tak ada orang tuh mau. Bapak kalau nanti meninggal mau masuk surga sama ibu? Dari bunyinya macam tak mau. Soalnya ada juga jamaah nih bertanya ke saya, Ustaz, ya. Nanti kalau saya meninggal di surga tuh saya jumpa lagi sama istri saya. Saya bilang iyalah. Lama dia terdiam. Macam-macam mukanya tak senang kan? Jadi aku tanya, kenapa Bapak temenung? Sedangkan di dunia aja aku udah tak tahan kali Pak Ustaz. Apanya maksud kau ini? Saya bilang, kenapa kau tak tahan sama dia? Setiap saya pergi Pak Ustaz dimasukkannya kain sarung, dimasukkannya baju koko, dimasukkannya peci. Habis itu ditanyanya abang udah sembahyang atau belum, kain udah dipakai atau belum. Habis itu ditanyanya lagi abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa. Itu bukan istri Pak. Terus bidadari surga saya bilang. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Jangan lama kali dia terluka kan. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi gimana lah Pak Ustadz? Pulang Bapak ke rumah, katakan kau bidadari surga yang dikirim Allah kepadaku. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham, kata dia. Baru semester 2. Urus saja dulu UKT ini. Pulang dia ke rumah, dibilangnya lah sama istrinya, kaulah bidadari surgaku. Perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang, gua banget, tak mau dia. Kaulah bidadari surgaku. Apa kata dia? Gak mungkin lah bang, aku kan gemuk, kata dia. Pandai pula dia bilang, memang kau bidadari surga, tapi diturunkan dekat rumah makan deh. Allah, so sweet. Jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan, cinta kasih sayang, persaudaraan, maka jangan pernah khawatir bagaimana Riau ke depan. Riau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya jangan mau mempertaruhkan suara, menjual 5 tahun penyesalan yang paling mendalam. Tapi jamaah orang Riau ini kaya-kaya. Minyak di atas sawit, minyak di bawah, minyak termahal di dunia. Minyak mana minyak termahal di dunia? Minyak, apa pula minyak jelantah? Minyak Minas. Tulis di internet minyak Minas. Minyak high quality, kualitas tertinggi di dunia. Anak sakai di atas pipa. Tak berbaju, tak bercelana, tak beralas kaki. Kalau meletup pipa itu, anak yang tak berbaju inilah yang mati duluan. Tapi hasilnya kemana? Ditarik ke Jakarta. Mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas, mencolok duit itu supaya turun balik ke Riau. Takbir! Kenapa semangat betul Ustaz? Dikasih panitia lah pula tadi makan di atas, pedas. Itu maka berapi-api ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pemimpin bukan supir damri. Supir damri tak mau tahu.
Yang penting jalan aja. Mau ada penumpang tak ada penumpang, jalan aja. Pemimpin supir angkot. Nampak penumpang, kejar. Kejar. Mengejar duit ke atas. Bawa lagi turun ke bumi lancang kuning. Barulah kita. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Pemimpin-pemimpin mati meninggalkan. Apa pula kredit? Meninggalkan legasi, warisan yang akan dinikmati orang banyak. Masjid, Masya Allah, masjid, pemimpin yang peduli kepada masjid. Dulu saya 5 tahun tak datang ke masjid. Ini kan terakhir-terakhirnya aja sih baru ke masjid. Pemimpin yang peduli kepada masjid, yang sayang kepada masjid. Jadwal pengajian ini sekarang membaca kitab Muwatta. Kitab Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Muslim. Ada pembacaannya di sini, dibacakan langsung oleh Ustadz Dr. Zulhendri Rais. Kitab Sunan Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dari Termes, perbatasan Afghanistan dengan Uzbekistan. Ada kampung kecil Termes, itulah Imam Tirmidzi, dibacakan oleh Maulana di sini. Maulana apa namanya Ustaz? Maulana Farhan. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes orang ini ingat apa tidak. Untuk jamaah ini tahu tak ini yang mengajar kitab. Fikih mazhab Syafi'i diajarkan oleh S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, mengigaunya pun fikih. Langsung oleh imam besar namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Masjid, bagaimana masjid mau berlangsung dengan pengajian-pengajian kalau tidak ada kepedulian? Maka insya Allah. Tapi daya tampung pendidikan Pekanbaru luar biasa. Pagi tadi saya tausiah di sekolah. Berapa banyak yang mendaftar di sini, Pak Kepala SMK? Yang mendaftar 2000 orang, Pak Ustadz. Yang diterima berapa? 600. Kenapa tak diterima semua? Lokal tak cukup. Tanah tak ada. Mencari tanah 2 hektar di Pekanbaru ini susah, Pak Ustadz. Lama saya temenung. Susah. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan Ustadz Alnob banyak dapat tanah. Ustadz Somad dibukakan mereka peta. Ini serah Ustadz pilih tanah yang mana. Mau atas, mau bawah, mau utara, mau selatan. Pilih. Oh, kami pilihlah. Ini Pak, ini iya. Besok kami tengok Satpol PP sama pemuda Pancasila situ semua. Rupanya tanah bermasalah. Kami pun akadlah. Akad kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar, disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami serahkan tanah ini dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf. Allah, kami tidak ingin mereka Ustadz jauh-jauh lagi tabligh akbar ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ustadz mesti punya markas di Riau. Ustadz, kami pun menangis, ya Allah, menangis. Besoknya lebih menangis lagi waktu kami telepon ke BPN. Pak Kanwil BPN tanah ini suratnya 5 Pak Ustadz. Lebih menetes lagi air mata kan. Di Kuburaya Pontianak Kalimantan Barat, datang orang kaya pejabat, saya mewakafkan tanah 70 hektar tapi dengan syarat kepada Ustadz Abdul Somad. Disaksikan Ustadz Abdul Somad. Ini orangnya Ustadz Luqmanul Hakim. 70 hektar. Saya pergi ke Sumatera Selatan, datang orang, anak menteri, Ustadz Somad, disaksikan oleh almarhum Habib Mahdi bin Syihab. Saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektar di Pekanbaru di Riau. Jangankan ngasih tanah, dibeli pun tak dijualnya. Tapi kami beramal bukan karena manusia, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ku tengok tak berdiri-diri. Saya tengok jam tu dulu tak.
Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bagi yang ada membawa handphone pakai senter, hidupkan senternya. Yang tak ada senternya, campang ke Sungai Siak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibullahi durja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhta'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukupnya lama-lama habis baterai. Cukup itulah untuk upload ke TikTok, ke Instagram. Kalau Ustaz Somad nyebut TikTok, Instagram macam ada aja akun Instagram dia. Ada lah. Yang mana Pak Ustaz? Kami tulis Abdul Somad di Instagram tuh banyak kali. Kau tengok mana yang followernya 9 juta, itulah dia. Maksudnya yang belum follow lah. Masya Allah. Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli kubis. Kalau Mas Ariuntung sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Memang udah habis. Saya kembali. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1000 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat. Kalau di Riau ini ada pengumuman dari gubernur yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan sejak 1000 tahun yang lalu, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abdul Somad, pelan-pelan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai warga Siak, wahai orang Riau, orang Bugis, Dasat Latif, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, waspada kalian, bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, mencuri tiba-tiba didapat polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan.
tembak pertama ke langit, dek, masih lari, tembak kedua, dek, masih lari, tembak ketiga, tak, masih lari, tembak kepalanya. Kakinya dulu ditembak, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia tunduk. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000 kaya ndak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak. Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bos, anak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, tidak ada. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu. Ini kumpul keluarga. Ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah. Namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah. Apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar. Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya lengan. Lalu kata Umar bin Khattab,
Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Cara lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian, hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'at Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'at Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun, cantik Masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum. Semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustadz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, aduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma bene ko sapak ko yarong kai mo suroi macek-ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustadz. Iya kah? Iya kaya. 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di Unhas. Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Saya bilang jangan salah dek. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya, dikasih board cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada 1. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang. 1, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada.
kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat dia gelisah, dek, cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang dek, dia bilang bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini kita belum sholat duhur. Nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Sudah selesaikan, langsung katakan wabillahi taufiq wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran, bos. Tidak ada. Saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak, beleng-beleng. Modal 15.000 dibelikan roti 1 bungkus. Teh 1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga coba lihat. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Enggak. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Enggak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat.
Lahir, baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada, tidak ada masalahnya. Samping kanan saya ini banyak masalahnya juga, Pak. Samping kiri saya Abdul bersaudara banyak juga masalahnya, Pak. Maka Allah katakan, Das'at, seolah-olah Allah yang berkata, Das'at, Abdul, kalau ada masalahmu mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu Allah sampaikan, Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Yang kedua, perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling didoakan kamu di status. Semoga bahagia ya. Hihihi. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih. Sabar. Iya toh? Saya dulu Pak PJ 2014 ikut juga Pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Nggak mau. Dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustadz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sap. Ya toh? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran. Anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok, Ramadan, Tarawih, disuruh, nak kaulah didengar hafalanmu. Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat apa sambungannya ini. Dia tidak ada. Dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung. Waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, wih, lenyap imamnya. Bahasa Bugis dia bilang, hilang imam. Wah, kacau satu sama masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, tidak bangun, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak.
Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Nah, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya. Saya pergi ke Dumai, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena satu suku. Jangan kau pilih karena kau tim suksesnya. Tapi pilih yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milih pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang 1000 sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput. Kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi stang kakinya satu. Setengah matilah kita di belakang tak gantung kaki. Hujan lagi, satu mantel berdua. Sudah sampai, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. 2 kali tikungan, basah semua kita punya baju. 1 jam kita salawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Basah semua ketek Pak. Tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50.000 dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, bajunya kelihatan dada, pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang. Kau dikasih lihat-lihat saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustadz. Tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak. Ustadz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A-. Alhamdulillah. Ma ibu bapak saudara-saudara sekalian. Hati-hati milih teman. Pak PJ... hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok. Hati-hati milih teman Pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja 3 hari yang akan datang Pak. Beda sudah temannya bapak Pak. Iya. Waktu kita mau rasakan Pak, bedakan rasa waktu bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas.
Waktu kita punya jabatan, siapa. Wah, begitu hilang lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin. Kalau Allah berikan kepemimpinan, lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat. Kan tidak semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga, masih ngantri Pak. Masuk tapi masih ngantri, lama dia nunggu. Ulama Provinsi Riau masuk surga, masih ngantri. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI, masih ngantri Pak. Ya toh? Tapi begitu katakan Gubernur Provinsi Riau masuk surga, tidak perlu ngantri, sendiri beliau. Masuk Pak. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat pelakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan. Tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper solat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah. Penting memilih pemimpin di daerah kita. Tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh tubuh merasa sakit. Aduh. Padahal kaki tahan tuh, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tuh, rasa kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ya, jangan berpecah belah, bersatu. Politik proses 5 tahunan. Tidak senang, tidak usah jelek-jelekkan. Cukup, jangan dipilih. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya, adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Ya. Nah, berikutnya, belum? Terus. Saya bukan calon. Yang terus Pak PJ saja. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga, ketika ada masalah, ketika ada masalahmu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayya 'alas shalah, asar lagi. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat, tapi main-main.
Allah. Ya kerabu. Syaitan. Malik yaumiddin. Ada malah sholat kayak ndak makan aja. Betul, karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain, kambing hitam. Lebih baik kau koreksi sholatmu. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan. Itu janji Allah, bukan caleg. Oh, kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga. Surga pun dijanjinya. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Siak. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buatmu. Saya sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Kok Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya? Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Kita doakan menang. Kalau tidak menang berarti itulah yang terbaik. Ya, saya dulu daftar akabri kan, tidak lulus gara-gara ceper. Senang betul kau dengar saya ceper. Saya protes pada Allah waktu itu. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus. Dia sekarang AKBP. 2 bunga. Pakai baret merah. Reserse. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret hitam sampai baret merah. Ku caramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ini resep buat Pak PJ ya. Saya berdoa Ustadz, kok tidak Allah kabulkan? Berapa lama kau berdoa? Tahu Nabi Zakaria? Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata, tidak mungkin saya punya anak ini, saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam. Dikasih, padahal kau tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Mau dikabulkan doa. Emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya 2 sahabat. 1 5 kali ketemu sehari. 1 cuma sekali ketemu 1 hari. 1 minggu. 1 5 kali ketemu, dan kalau dia ketemu dia bawa oleh-oleh 5 kali sehari. 1 cuma sekali sepekan, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam, begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta kalian sudah 5 kali sehari semalam. Kalian yang hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, ada masalahmu, pasti Allah tidak perhatikan. Kasih lagi contoh sederhana. Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang ke sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ, saya mau ke pondoknya UAS, tapi saya tidak ada mobil. Oh Pak PJ katakan, aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu?
Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, tenang Ustadz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustadz Dasat, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tangki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustadz, ini mobil silakan Pak Ustadz pakai selama Ustadz di Pekanbaru. Ini bensin full, ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba tangkap dia, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, saya sudah capek hadapi istri saya. Ya Allah, saya sudah capek hadapi suami saya dia. Ya Allah, tolonglah saya, kata Allah. Malaikat karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, sholatmu pasti bermasalah. Contoh lagi, Pak PJ punya ajudan. Ada kan Pak ajudan? Nah, kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan, ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat, dia makan dengan bungkus. Siap, Pak. Iya Pak ya. Nah. Mana ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Kau bilang tunggu, dimutasi kau jadi Satpol PP. Polisi setengah. Ada polisi. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu pegawai honor biasanya itu. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, tuh, Pak PJ panggil ajudan, ajudan siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak, ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Tidak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya lah, ya sudahlah kau uruslah kau pembelimu. Pantas 30 tahun kau jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Karena Allah kau suruh menunggu. Maka adik-adik sekalian yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik, berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab. Oh, berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Gak kan enak kalau gini sangka baik. Iya toh, kok sangka buruk, gelisah. Makanya sama istri saya, mamanya Cek, saya bilang, apa kau curiga terus? Saya ini ahli agama, tidak mungkinlah saya berbuat maksiat yang haram-haram. Dia bilang istri saya, itulah yang saya cemaskan. Kalau kau berbuat yang sunnah. Baiki sholatnya, perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah.
Adik-adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat solatnya. Adik-adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat solatnya. Adik-adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat solatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, solatnya. Apalagi kalau dia jadi imam pasti solatnya. Masya Allah. Ya, ini bukan kita bahas soal politik ya. Bukan, cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan. Nenek-nenek kita, mereka wafat, mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka yang menikmati hasil perjuangan? Dah, siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan nikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja tukang tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Tapi sayang 1000 sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang. Bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi Ustadz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini baik dengan cara lihat solatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera. Tidak ada di tanah Bugis. Menghormati guru saya Ustadz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.